Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup WhatsApp Pelajar UMPTKIN gratis dan soal UMPTKIN yang akan kita bahas di video ini, teman-teman bisa menghubungi nomor WA saya atau link yang ada di description box ini ya. Insya Allah kita akan belajar bersama di sana. Saya akan membagi soal UMPTKIN tahun-tahun lalu dan kita saling memberi informasi seputar UMPTKIN. Aku tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Falik. Nah, di video kali ini sesuai judul dan thumbnail sudah teman-teman lihat. Yaps, kali ini aku membuat video seputar UMPTKIN, yaitu pembahasan soal UMPTKIN tahun 2019 kode 1915 guys. Di video kali ini kita akan membahas mata ujian yang tes kemampuan dasar, tes potensi akademik, yang lebih tepatnya yaitu kuantitatif. Kenapa saya membuat video ini? Karena saya mau sharing-sharing atau belajar bareng kepada teman-teman mengenai soal ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri UMPTKIN yang tahun lalu ya. Supaya teman-teman dapat mengetahui gambaran dan terlatih untuk mengerjakan soal-soal UMPTKIN nantinya. Sebagai pengalaman, kemarin saya mengikuti UMPTKIN 2020 dan alhamdulillah saya lolos ya guys di jalur ini di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan prodi Pendidikan Agama Islam yang merupakan pilihan pertama saya ya guys. Pembahasan soal kuantitatif ini saya bagi beberapa part ya, supaya durasi video ini tidak kepanjangan dan supaya teman-teman dapat belajar secara bertahap gitu ya. Oke, semangat ya pejuang PTKIN. Sebelum kita belajar bareng-bareng, ayo kita siapkan alat tempurnya yaitu seperti buku dan pena. Dan jangan lupa berdoa juga ya, supaya materi yang disampaikan nanti mudah dimengerti dan berkah tentunya. Baiklah, sebelum ke video pembahasannya, bantu dong like video ini, komen, dan subscribe channel ini ya guys, supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Langsung aja ke videonya ya guys, enjoy it. Baiklah, langsung aja kita mempelajari soal UMPTKIN tahun 2019 kode 1915 tes kemampuan dasar. Yang kali ini kita akan membahas soal kuantitatif. Nah, bisa teman-teman lihat soal ini termasuk dalam materi arithmetic dalam cerita. Nah, langsung aja kita mulai baca soalnya. Pada seleksi SPAN UMPTKIN, diketahui ada 3 bidang yang bisa dipilih, yaitu IPA, IPS, dan campuran. Dalam seleksi tersebut, terdapat 3.700 anak memilih bidang IPA. Nah, langsung aja guys kita buat diketahui dulu. Di sini ada 3.700 yang memilih bidang IPA. Langsung aja kita buat diketahui. Nah, diketahui di sini yang pilih IPA yaitu 3.700. Mari kita sambung. 4.100 anak memilih bidang IPS. Nah, mari kita buat di situ katanya yang pilih IPS yaitu sebanyak 4.100. Selanjutnya 1.200 anak memilih keduanya atau campuran. Nah, berarti memilih IPA sama IPS, kita buat aja pilih IPC ya guys, yaitu sebanyak 1.200. Oke, 900 anak mengikuti seleksi, tapi tidak memilih kedua-duanya, yaitu jurusan IPA sama IPS. Berarti kita buat aja tidak pilih ya guys, yaitu sebanyak 900. Lalu kita lanjutkan. Jumlah anak yang mengikuti seleksi tersebut adalah, ya langsung kita buat ditanya. Berapa anak ya guys yang mengikuti seleksi tersebut yang ditanyanya. Lalu langsung aja kita buat jawab. Nah,
perlu teman-teman ingati, untuk contoh soal ini, pertama kita lakukan langkah pertama yaitu kita jumlahkan yang pilih IPA dengan yang pilih IPS. Nah, langsung aja kita buat. Pilih IPA ditambah pilih IPS. Oke, mari kita buat sama dengan di sini. Lalu yang pilih IPA ada 3.700 ya guys. Langsung aja kita masukin. Lalu yang pilih IPS ada 4.100. Langsung aja kita masukin. Sama dengan. Nah, 3.700 ini ditambah 4.100 berapa ya hasilnya? Nah, benar ya guys, yaitu 7.800 anak. Nah, untuk langkah selanjutnya, hasil dari pilih IPA sama pilih IPS ini kita kurangkan dengan pilih IPC ya guys. Karena kan pilih IPC ini dia memilih IPA sama IPS guys. Makanya kita kurangi. Nah, selanjutnya kita lakukan langkah kedua ya guys, yaitu pilih IPA ditambah pilih IPS yang kita buat tadi ini. Kita buat kayak ini ya guys, buka kurung gini. Lalu kita kurangi dengan pilih IPC. Kita buat sama dengan. Nah, untuk pilih IPA sama pilih IPS tadi, kita sudah mendapatkan jawabannya yaitu 7.800. Mari kita buat. Sedangkan untuk yang pilih IPC di contoh soal ini ada 1.200 ya guys. Langsung aja kita buat. Nah, mari kita hasilkan ya. Berapakah hasilnya? Yaps, benar ya, yaitu 6.600 anak. Untuk langkah selanjutnya, hasil ini kita tambahkan dengan yang tidak memilih kedua-duanya, tetapi dia mengikuti seleksi ya guys, yaitu sebanyak 900 anak. Oke, mari kita buat untuk langkah yang ketiga. 6.600 anak ini, lalu kita tambahkan dengan 900. Yang tidak pilih ini ya guys. Oke, mari kita hasilkan. 6.600 ditambah 900 berapa ya? Yaps, betul, yaitu 7.500 anak. Nah, kita sudah selesai ya guys mengerjakan soal nomor 1 ini. Apakah di option ada jawaban 7.500 ini? Nah, ternyata ada ya guys, yaitu jawabannya D, 7.500. Kita bahas soal selanjutnya ya. Di sini bisa teman-teman lihat, ini merupakan contoh soal materi deret huruf ya. Oke, mari kita baca. Deret huruf D, A, F, C, H, E. Di sini ada titik-titik, lalu ada titik-titik lagi. Nah, maka daripada itu kita harus melanjutkan ada huruf apa aja setelah dari E ini. Yang ada yang dua ini. Apakah FI, apakah JG, LI, atau IF. Nah, untuk cara menjawabnya kita buat diketahui dulu ya. Diketahui. Oke, mari kita buat dulu. Di sini ada huruf D. Lalu ada huruf A. Lalu ada huruf F. Ada huruf C. Ada huruf H. Lalu ada huruf E. Titik-titik. Lalu titik-titik lagi. Nah, untuk cara menjawab soal ini supaya paham, huruf-huruf ini kita ubah menjadi angka. Bagaimana huruf-huruf ini kita ubah menjadi angka? Caranya yaitu huruf ini berada di urutan keberapa dalam huruf gitu ya guys. Oke, mari kita jawab dulu ya guys. Nah, pertama di sini ada huruf D. Huruf D ini ada di urutan keberapa ya? Nah, kita mulai ya guys. Kalau huruf A berarti 1, kalau 2B, 3C, berarti 4D. Nah, berarti D ini adalah angka 4 ya guys. Mari kita buat. Kita buat tanda hubung. Lalu A ini hurufnya keberapa? Nah, benar ya guys, yaitu 1. Kalau F berapa? Ya benar ya guys, 6. Lalu C ini berapa?
Ya benar ya guys, 3. Lalu kalau H ini, oke, 8. Kalau E ini, 5. Oke, benar. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan huruf yang ada di sini. Nah, maka daripada itu, kita harus menjawab soal yang ada di sini dulu ya guys, bagaimana cara untuk menjawab soal ini. Nah, kita sudah mengubah deret huruf ini menjadi deret angka ya guys. Untuk menjawab soal ini, kita harus membuat pola dulu ya guys. Nah, pertama, di sini ada angka 4, lalu di sini ada angka 1. Angka 4 ini menjadi 1, apakah kita kalikan, dibagi, dikurangi, atau ditambah ya? Nah, di sini mari kita mulai. Angka 4 ini menjadi 1. Nah, benar ya guys, 4 ini kita kurang 3 menjadi 1. Berarti angka 4 ini ke 1 yaitu dikurang 3 ya guys. Dikurang 3. Selanjutnya, angka berapakah angka 1 ini supaya hasilnya itu menjadi 6? Nah, benar ya guys, yaitu ditambah 5. Oke, selanjutnya, di sini ada angka 6, berapakah hasilnya supaya menjadi 3? Yaps, benar ya guys, yaitu dikurang 3. Di sini ada angka 3. Angka 3 ini kita hasilkan berapa supaya jadinya menjadi 8 ya guys? Yaps, benar ya, yaitu kita tambah 5. Selanjutnya di sini ada angka 8 ke 5. Ya benar ya guys, yaitu kita kurang 3. Oke, kita ulang dari awal ya guys. Di sini ada angka 4 ke 1, yaitu 4 dikurang 3 menjadi 1. Nah, selanjutnya di sini ada angka 1. 1 ditambah 5 menjadi 6. Pas ya guys. Selanjutnya, 6 dikurang 3 menjadi 3. Lalu 3 ditambah 5 menjadi 8. Lalu 8 dikurang 3 menjadi 5. Bisa kita lihat pola ini yaitu min 3 plus 5. Min 3 plus 5. Min 3, berarti setelah min 3 apa lagi ya guys? Yaps, benar ya guys, yaitu plus 5. Oke, mari kita buat plus 5 untuk menjawab yang titik-titik ini ya guys. Mari kita lanjutkan. 5 tambah 5 berapa ya guys? Ya betul, 10. Lalu kita sambungkan lagi. Setelah plus 5 min 3 lagi ya guys. Oke, mari kita kurang 3. Jadi 10 dikurang 3 ini yaitu, ya betul, 7. Nah, berarti kita sudah menjawab yang titik-titik ini yaitu 10 dan 7 ya guys. Nah, karena di option ini huruf, maka kita ubah dulu angka 10 ini menjadi huruf ya guys. Nah, angka 10 ini urutan huruf keberapa ya? Yaps, betul ya guys, yaitu huruf J. Oke, mari kita isi. Lalu angka 7 ini berada di urutan huruf berapa ya? Yaps, betul, yaitu G. Nah, jadi ini ya guys, hasilnya yaitu J sama G. Atau teman-teman bisa menjawab pertanyaan dengan cara lain ya guys. Oke, mari kita buat. Oke, kita buat sini ya guys. Ini untuk cara yang pertama. Boleh memakai cara ini. Kita selanjutnya untuk memakai cara kedua ya guys. Mari kita buat dulu. Oke, mari kita mulai. Tadi kita mulai menjawabnya dari 4 ke 1 ya guys, yaitu dikurang 3. Nah, untuk cara selanjutnya kita bisa mulai dari angka 4 ini. Kita langkah menjadi 6 ya guys. Yaitu berapa? Ya benar ya guys, 4 ke 6 ini kita harus ditambah 2 dulu ya guys, supaya hasilnya menjadi 6. Oke, mari kita buat. Selanjutnya, angka 6 ini kita langkaui lagi ya ke angka 8 ini. Nah, angka 6 ini supaya hasilnya menjadi 8, ya benar ya guys, yaitu ditambah 2. Nah, karena di sini kita lihat pola di sini ditambah 2 semua, berarti untuk angka selanjutnya kita ditambah 2 juga ya guys. Oke, mari kita buat. Ditambah 2. Nah, 8 ditambah 2, berapa ya? Yaps, betul, yaitu 10 ya guys. Oke, selanjutnya kita mulai dari angka 1 ini. Angka 1 ini supaya hasilnya menjadi 3, ya benar ya guys, yaitu kita tambah 2. Selanjutnya, angka 3 ini supaya hasilnya menjadi 5, ya benar ya guys, yaitu kita tambah 2.
Nah, kita lihat ya guys, yaitu pola di sini kita tambahin 2 semua. Berarti untuk langkah selanjutnya kita tambah 2 juga ya guys. 5 ditambah 2, hasilnya 7. Nah, sama ya guys untuk cara yang pertama. Di sini ada 10, di sini ada 10, di sini ada 7, di sini ada 7. Berarti sama-sama menjawabnya yaitu J sama G ya guys. Untuk cara pertama tidak jelas ya guys untuk tulisannya. Oke, mari saya tebalkan dulu ya guys. Apakah J ini ada jawaban di option? Oke, mari kita lihat. Nah, ada ya guys, ya. Berarti jawabannya B. Mari kita bahas soal selanjutnya ya. Di sini bisa teman-teman lihat bentuk soal seperti ini dalam materi atrimetrik dalam cerita ya. Oke, mari kita mulai baca soalnya. Sebuah sepeda motor pergi dari kota A pada pukul 06.07 waktu Indonesia Barat. Nah, langsung aja ya kita buat diketahui. Oke, mari kita sambung. Dan sampai di kota B yang berjarak 180 km. Nah, berarti jarak dari antara kota A ke kota B jaraknya 180 km. Mari kita sambung. Pada pukul 09.52 B dia sampai ke kota B. Oke, mari kita buat. Berarti sampainya ya. Berapakah kecepatan motor tersebut? Mari kita jawab. Oke, untuk langkah pertama, kita buat dulu nih. Dari jam 06.07 ini sampai jam 09.52, berapakah waktunya atau jamnya itu? Oke, mari kita buat. Nah, berapakah waktu yang ditempuh dari jam 6:07 sampai jam 9:52 ini? Nah, benar ya guys, yaitu waktu tempuhnya 3 jam 45 menit. Nah, jika teman-teman masih bingung, oke mari kita mulai ya. Kita mulai nih dari jam 06. Kita sampai dari 07 sampai 07. Nah, ini kan masih 1 jam nih. Lalu selanjutnya dari jam 7:07 sampai jam 8:07. Itu berarti 1 jam. Selanjutnya dari jam 8 ini sampai ke 9:07 itu berarti 1 jam. Selanjutnya dari jam 9:07 ini sampai jam 9:52 ini yaitu 45 menit. Nah, kita hasilkan ya guys, yaitu di sini udah 1 jam, berarti 2 jam, 3 jam, berarti 3 jam 45 menit ya guys. Nah, sudah benar ya. Pokoknya untuk soal ini teman-teman harus cepat untuk memikirkannya ya guys, berapakah waktu dari jam segini sampai jam segini ya guys. Waktu 3 jam 45 menit ini sama juga dengan 3,75 jam ya guys. Nah, berarti kita sudah mendapatkan waktu tempuh untuk dari jam 6:07 ini sampai ke jam 9:52 ini. Oke, untuk langkah keduanya langsung aja kita jawab. Untuk menjawab kecepatan motor tersebut, rumusnya yaitu V sama dengan S dibagi T. V ini adalah kecepatan, S ini adalah jarak, T ini adalah waktu. Oke, langsung aja kita jawab. V sama dengan S ini atau jarak yaitu 180 km ya guys. Langsung aja kita buat. Per, untuk waktunya T ini yaitu 3,75 jam ya guys. Langsung aja kita buat. Nah, berapakah hasil 180 dibagi 3,75 ini? Yaps, benar ya guys, yaitu 48 km per jam untuk kecepatan motor tersebut.
Apakah di soal ini opsinya ada yang 48? Nah, ada ya guys, yaitu D. Yaps, itu dia pembahasan soal kuantitatif bab 1, nomor 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan dapat dipahami dan diulang terus ya jawab soalnya supaya teman-teman lebih terlatih. Baiklah, saya akhiri dulu ya guys video kali ini. Jangan lupa like video ini, komen, saya buat video apa lagi ya guys, tolong komen di bawahnya ya guys. Jika teman-teman ada yang ingin tanyakan, silahkan komen ya guys. Dan subscribe channel ini ya guys, supaya semakin berkembang. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan share video ini ke medsos yang kalian punya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.